Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang sistem buku besar dan pelaporan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Sifaun Hanin dan rekan saya Nurul Hidayatul Afidah. Proses sistem buku besar dan pelaporan. Sistem buku besar dan pelaporan tidak hanya menghasilkan laporan keuangan untuk pengguna eksternal, tapi juga menghasilkan laporan-laporan internal bagi para manajer yang membutuhkan informasi yang detail dan tepat waktu mengenai hasil operasi pada area tanggung jawab tertentunya. Para investor dan kreditur mengharapkan laporan periodik dan pembaruan tepat waktu untuk membantu mereka dalam menilai kinerja organisasi. Berikut adalah diagram konteks sistem buku besar dan pelaporan. Ancaman dan pengendalian sistem buku besar dan pelaporan. Ancaman pertama yaitu data buku besar yang tidak akurat dan tidak valid. Pengendalian integritas pengolahan data dan pembatasan akses ke buku besar. Ancaman kedua, pengungkapan keuangan yang tidak diotorisasi. Pengendaliannya yaitu pengendalian akses dan enkripsi. Ancaman ketiga, hilangnya atau rusaknya data. Pengendaliannya dengan cara backup dan prosedur pemulihan bencana. Ancaman yang terakhir, yaitu pembaruan yang tidak akurat atas buku besar. Pengendaliannya yaitu pengendalian integritas, pemrosesan entry data, dan rekonsiliasi dan laporan pengendalian. Memperbarui buku besar. Proses aktivitas memperbarui buku besar terdiri dari posting entry jurnal yang berasal dari dua sumber, yakni 1. Subsistem akuntansi dan 2. Bendahara. Subsistem akuntansi, jika dalam teori buku besar dapat diperbarui untuk setiap transaksi yang terjadi, dalam praktiknya, berbagai subsistem akuntansi biasanya memperbarui buku besar dengan cara meringkas entry jurnal yang menunjukkan hasil dari seluruh transaksi yang terjadi selama periode waktu tertentu. Sebagai contoh, yaitu subsistem siklus pendapatan akan menghasilkan sebuah ikhtisar entry jurnal yang mendebit piutang dan kas serta mengkredit penjualan untuk seluruh penjualan yang terjadi selama periode pembaruan. 2. Bendahara. Kantor bendahara menyediakan informasi bagi entry jurnal untuk memperbarui buku besar terkait transaksi tidak rutin seperti penerbitan dan penarikan utang, pembelian dan penjualan, sekuritas investasi atau akuisisi saham treasury. Entry jurnal per transaksi yang digunakan untuk memperbarui buku besar disimpan dalam file voucher jurnal atau journal voucher file. File voucher jurnal tersebut berisi informasi yang akan ditemukan dalam jurnal umum dalam sebuah sistem akuntansi manual, seperti tanggal entry jurnal, akun-akun yang didebit dan dikredit, dan jumlahnya. Ancaman dan pengendalian memperbarui buku besar. Ancaman ini dapat mengakibatkan pengambilan keputusan yang buruk berdasarkan informasi yang keliru dalam laporan kinerja keuangan. Ancaman pertama yaitu entry jurnal yang tidak akurat. Ancaman kedua, tidak diotorisasi untuk memperbarui buku besar. Berikut adalah pengendalian dari ancaman memperbarui buku besar. 1. Pengecekan validitas. 2. Pengecekan field atau format. 3. Pengecekan saldo nol. 4. Pengecekan kelengkapan. 5. Verifikasi closed loop.
6. Pengecekan tanda saldo. Dan yang terakhir, menghitung total yang terjadi. Rekonsiliasi dan laporan pengendalian. Rekonsiliasi dan laporan pengendalian dapat mendeteksi apakah suatu kesalahan dibuat selama proses memperbarui buku besar. Salah satu bentuk rekonsiliasi adalah mempersiapkan neraca saldo. Neraca saldo adalah sebuah laporan yang mencantumkan saldo untuk seluruh akun buku besar. Rekonsiliasi lain yang penting adalah membandingkan saldo akun pengendalian piutang dalam buku besar. Jika kedua total tersebut tidak cocok, selisihnya harus diteliti dan dikoreksi. Posting jurnal penyesuaian. Yang pertama yaitu akrual. Akrual adalah entry yang dibuat pada akhir periode akuntansi yang menggambarkan transaksi-transaksi yang telah terjadi, tetapi kasnya belum diterima atau dikeluarkan. Contohnya meliputi pencatatan pendapatan bunga yang masuk harus diterima dan upah yang belum dibayar. 2. Penangguhan adalah entry yang dibuat pada akhir periode akuntansi yang menggambarkan penerimaan kas sebelum pekerjaan terkait transaksi dilaksanakan. Contohnya meliputi pengakuan pendapatan diterima di muka sebagai kewajiban dan mencatat pembayaran tertentu, misalnya sewa, bunga, dan asuransi sebagai aset yang dibayar di muka. 3. Estimasi. Estimasi adalah entry yang menunjukkan sebagian biaya yang diharapkan terjadi selama sejumlah periode akuntansi. Contohnya meliputi depresiasi dan beban utang tak tertagih. 4. Revaluasi. Revaluasi merupakan entry yang dibuat untuk menggambarkan selisih antara nilai aktual dan nilai tercatat dari suatu aset atau perubahan dalam prinsip akuntansi. Contohnya meliputi perubahan dalam metode yang digunakan untuk menilai persediaan, mengurangi nilai persediaan yang menggambarkan tingkat keuangan, atau mencatat menyesuaikan persediaan yang menunjukkan hasil tercatat pada saat dilakukan penghitungan fisik persediaan. Ancaman dan pengendalian posting jurnal penyesuaian. Pertama, jurnal penyesuaian yang tidak akurat. Pengendaliannya, integritas pemrosesan entry data. Yang kedua, perlindungan kesalahan spreadsheet. Yang ketiga, jurnal penyesuaian standar. Yang keempat, rekonsiliasi dan laporan pengendalian. Ancaman yang kedua, jurnal penyesuaian yang tidak diotorisasi. Pengendalian akses, rekonsiliasi dan laporan pengendalian, tinjauan dan pembuatan jejak audit. Menyiapkan laporan keuangan. Prosesnya yaitu entry jurnal menutup membuat nol seluruh akun pendapatan dan biaya dalam neraca saldo disesuaikan dan memindahkan pendapatan atau rugi bersih pada laba ditahan. 2. Perkembangan regulasi dan teknologi terbaru yang cenderung memengaruhi proses persiapan laporan keuangan serta signifikan yang ditinjau dari US SAAP dan IFRS dan mewajibkan untuk menggunakan XBRL ketika mengirimkan laporan ke SEC. XBRL yaitu suatu bahasa pemrograman yang didesain secara khusus untuk memfasilitasi komunikasi informasi bisnis. Manfaatnya tidak terbatas pada penggunaannya untuk pelaporan eksternal saja, tetapi juga pelaporan internal akan digunakan karena data dapat diekspor dari sistem ERP dasar dalam sebuah format dengan para manajer dapat mengimpor secara langsung ke dalam berbagai aplikasi. Perbandingan GAAP dan IFRS. Yang pertama, dalam GAAP sebagian besar aktiva tetap utama dicatat dan didepresiasikan dalam basis gabungan. Yang kedua, dibandingkan GAAP
IFRS memungkinkan kapitalisasi biaya pengembangan pada tahap awal proses. Yang ketiga, IFRS tidak mengizinkan penggunaan metode last in first out atau LIFO. Menghasilkan laporan manajerial. Sebuah anggaran aktivitas operasi menggambarkan pendapatan dan pengeluaran yang direncanakan oleh tiap-tiap unit organisasi. Sebuah anggaran pengeluaran modal menunjukkan arus masuk dan keluar kas yang direncanakan untuk setiap proyek model. Anggaran arus kas membandingkan arus kas dari operasi dengan pengeluaran yang direncanakan dan digunakan untuk menentukan kebutuhan pinjaman. Ancaman dan pengendalian laporan manajerial. Yang pertama, ancaman laporan keuangan yang tidak tepat. Pengendaliannya, integritas pemrosesan atau penggunaan serangkaian perangkat lunak. Ancaman yang kedua, laporan keuangan yang curang. Pengendaliannya, audit. Ancaman yang ketiga, laporan dan grafik yang didesain dengan buruk. Pengendaliannya yang pertama, akuntansi pertanggungjawaban. Kedua, balance scorecard. Yang ketiga, pelatihan desain grafis yang layak.